Halo semua, kembali lagi dengan saya Mukhlis Okhairat. Kali ini saya akan sharing pengalaman mengajar olahraga di sekolah dasar tentang bagaimana menstimulasi motorik kasar peserta didik sekolah dasar. Ya, jadi judulnya, temanya kali ini adalah stimulasi motorik kasar anak sekolah dasar. Motorik kasar adalah gerak yang menggunakan otot besar ya, seperti contohnya gerakan lari, jalan, lompat, dan lempar. Perkembangan motorik kasar di anak sekolah dasar ya, atau peserta didik anak sekolah dasar adalah anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Bermain bagi anak-anak merupakan kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan lain, seperti makan, minum, tidur, dan lainnya. Anak-anak di sekolah dasar bila diamati beberapa waktu akan nampak betapa tingginya kegiatan mereka. Anak-anak tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bermain jika memang ada. Pendidikan modern berpendapat bahwa bermain merupakan alat pendidikan. Froebel, seorang pendidik dari Jerman, menerapkan suatu pemikiran bahwa anak-anak akan belajar sesuatu dari bermain. Ya, video yang kita lihat ini diambil pada saat anak-anak dikasih kesempatan istirahat. Mereka tidak istirahat tetapi malah bermain kun. Mereka berusaha untuk menyusun kons tersebut sehingga bisa tersusun secara rapi. Namun kita lihat apa yang akan terjadi di belakangnya. Klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, kali ini ada stimulasi 4 motorik kasar pada anak sekolah dasar, yaitu ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang pertama adalah jalan. Untuk berjalan, perkembangan yang harus dikuatkan adalah keseimbangan dalam berdiri. Ini berarti siswa tidak hanya dituntut sekedar berdiri, namun juga berdiri dalam waktu yang lebih lama. Stimulasinya adalah yang pertama, contoh jalan di atas sehelai kain. Juga bisa membuat sayap burung, kaki dijinjit atau ya seperti di gambar, dia merentangkan tangan dan berjinjit di atas sehelai kain tersebut. Nah, agar siswa lebih serius, maka kita dapat membuat mereka berimajinasi atau kita memberi sugesti kepada mereka. Misalnya, anak-anak, anggap saja kain yang berwarna biru tersebut adalah sebuah jembatan. Di samping jembatan terdapat lautan yang sangat luas dan dalam. Di dalam laut itu terdapat berbagai macam binatang buas, seperti ikan hiu. Nah, penekanan terhadap kata hiu akan membuat anak-anak berpikir hewan besar dan buas. Jadi, kamu harus berjalan di atas jembatan secara hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam lautan yang luas dan dimakan binatang buas. Terlihat seorang peserta didik berjalan jinjit menyamping dengan pasti bahwa di samping adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Akhirnya, ketika peserta didik kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, maka dia akan bertahan sebisa mungkin agar tidak jatuh ke dalam lautan yang di dalamnya terdapat binatang buas tersebut, meski akhirnya jatuh juga. Kedua, berjalan-jalan di lingkungan sekitar sekolah. Berjalan sambil membawa sebuah kantong kresek ya. Peserta didik paling suka diajak jalan-jalan. Di sini ketika diarahkan mereka untuk berjalan sambil memungut sampah di pinggir jalan, ini adalah aktivitas yang dilakukan sambil jalan. Suasana baru dan lingkungan sekitar itulah yang dibutuhkan. Keceriaan anak dalam menghirup udara segar adalah yang tidak boleh terlupakan. Ada juga bermain kereta api, ya, jalan-jalan ke sawah di sekitar sekolah, dan kebetulan di sekitar sekolah ada sawah, jadi kita bisa bermain di sana.
Contoh anak-anak yang sedang jalan-jalan di sawah, menikmati pemandangan yang alhamdulillah. Ya, seperti ini mereka bermain ya, berjalan sambil membentuk kereta api, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di sini ada juga jalan cepat ya. Di sini sudah seperti berlari ya. Karena anak-anak kalau disuruh berlomba jalan seperti ini juga kayaknya tidak, kurang seru, karena namanya anak tidak mau kalah, jadi ya semakin terakhir bukan semakin berjalan cepat, malah semakin berlari. Ya seperti ini bisa juga jalan di atas batang pisang ya, kebetulan karena memang alatnya seadanya, ya penting mereka melakukan gerak keseimbangan. Yang berikut adalah lari ya. Perkembangan lari akan mempengaruhi perkembangan lompat dan lempar serta kemampuan konsentrasi anak kelak. Jadi ada sebuah permainan ya. Di sini kita lihat ada dua, jadi ada yang lari di antara paralon dan juga ada yang membentuk sayap burung di antara kon. Ya, jadi seperti ini digambar di video seperti ini. Ada juga berlari sambil menggiring bola ya. Jadi untuk menambah tingkat kesulitan maka anak diarahkan untuk berlari sambil menggiring bola ke tujuan. Ada juga permainan menggiring bola sambil memegang anggota tubuh, contohnya pada saat dia menggiring bola dan ketika mendengar aba-aba telinga, maka yang dilakukan oleh peserta didik adalah menahan bolanya dengan telapak kaki, kemudian kedua tangan memegang telinga sesuai dengan instruksi. Atau hentikan bola dengan lutut, bisa juga dengan perlombaan seperti yang ada di gambar ini. Siswa berlomba untuk memindahkan kon dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jadi lari bolak-balik. Ya, seperti itu. Ada juga lari membentuk sayap burung. Yang berikut adalah lompat. Nah, jadi seperti yang digambar ini, lompat sambil memukul balon. Jadi pada waktu itu materinya lompat. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu dia bisa melompat. Jadi balon itu diikat di atas mistar gawang. Kebetulan di situ ada gawang. Nah, tanpa disuruh pun siswa langsung melompat untuk memukul balon tersebut. Ada juga lompat melewati rintangan, kemudian lompat di atas kaki teman. Ini kebetulan di sawah, jadi dia melompat ke samping kiri, samping kanan, saling bergantian dengan temannya. Ya, yang berikutnya adalah lempar ya. Lempar tangkap dengan bola besar, kemudian lempar tangkap dengan bola kecil. Ini tentu lebih menambah tingkat kesulitannya.
kemudian ya melempar bola ke sasaran ya. Dan ada juga lempar tangkap dalam permainan. Kebetulan sekolahnya di dekat pantai di Morotai, jadi bisa dilakukan permainan lempar tangkap di segi pantai. Terima kasih.